Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Sekali lagi kita diberi peluang pada pagi ini untuk mendalami selok-belok agama Islam dengan pelajaran tafsir di bawah tajuk Ajakan kepada agama Tauhid, Millatu Ibrahim. Ajakan atau seruan kepada agama Tauhid, yaitu sebagaimana agama Nabi Ibrahim, Millatu Ibrahim. Millah maknanya agama, sama dengan din, lebih kurang. Pembahasan ini berdasarkan ayat 64 hingga 68 dari surat Ali Imran. Kita terus saja kepada tafsiran ayat. Sesudah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pada ayat-ayat terdahulu tentang Nabi Isa alaihi salam dan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada tauhid dan Islam. Demikian juga tentang keberanian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencabar orang-orang Nasrani di zamannya yang mendakwa Isa itu anak Tuhan. Allah suruh Nabi Muhammad cabar dengan melakukan mubahalah. Kita semua tahu makna mubahalah, yaitu sama-sama memohon kepada Allah dengan menyebut keyakinan masing-masing, kemudian minta agar Allah turunkan laknatnya ke atas mana pihak yang berada di atas kebatilan. Dan ternyata cabaran Nabi bermubahalah itu tidak disahut oleh pihak Nasrani, karena mereka tahu, mereka bila tetap mengatakan Isa itu anak Tuhan, padahal itu adalah keyakinan yang sangat salah, niscaya mereka akan binasa. Kita sudah ceritakan bab ini beberapa hari yang lalu, yaitu pada hari Selasa. Ahli kitab tidak berani menerima cabaran tersebut. Lalu pada ayat-ayat berikutnya yang akan kita pelajari pagi ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak ahli kitab kepada perkara yang paling asas,
yang dibawa oleh semua nabi dan rasul. Apa dia perkara yang paling asas? Tauhid. Tauhid uluhiyah. Tauhid ibadat. Yaitu beribadat hanya kepada Allah yang Maha Esa, tanpa mempersekutukannya dengan satu apapun juga. Itu asas. Semua rasul membawa ajaran yang sama, yaitu mentauhidkan Allah dalam beribadat. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman menyebut perkara ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Terjemahan harfiah. Katakan, hai Muhammad, hei ahli kitab, marilah kita berpegang kepada sesuatu kalimat atau ketetapan yang tidak ada persisihan antara kami dan kamu. Bahawa tidak kita sembah kecuali Allah. Dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatu pun. Dan tidak pula sebahagian kita menjadikan sebahagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah disuruh oleh Allah cabar Nasrani Kristian yang mendakwa Isa itu anak Tuhan agar bermubahalah, mereka tolak karena mereka takut mereka akan binasa. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seterusnya mengajak kepada ahli kitab, sama ada Yahudi atau Nasrani, mari kita kembali kepada kalimat yang sama, ketetapan Allah yang sama, yaitu sembahlah Allah yang Maha Esa, jangan Dia disekutukan. Jangan kata Allah itu ada anak. Jangan kata Isa itu anak Tuhan. Sebab ajaran tersebut dibawa oleh semua nabi dan dibawa oleh semua rasul. Juga hendaknya menyembah sebahagian kita terhadap sebahagian yang lain. Itu bermakna kita telah menjadikan Tuhan selain daripada Allah. Nah, penjelasan bahagian belakang ini, apa maknanya? Janganlah sebahagian kita mengambil sebahagian lain. Janganlah sebahagian kita mengambil sebahagian kita yang lain sebagai Tuhan yang disembah selain Allah. Ini dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika turun ayat ini, seorang sahabat yang bernama Udi bin Hatim. Udi bin Hatim sebelum memeluk Islam adalah beragama Nasrani. Pada suatu hari, Udi bin Hatim ini datang menemui Nabi setelah beliau memeluk Islam.
Dan ketika itu Udi masih lagi memakai kalung atau rantai. Yang digantung padanya lambang salib, cross, daripada emas. Dia sudah memeluk Islam. Yang sebelum beragama Islam, dia beragama Kristian Nasrani. Dan masuk Islam, dia masih lagi pakai kalungnya tergantung salib daripada emas. Apa kata Nabi? Hei Udi, tanggal berhala yang ada di dadamu itu. Nabi gunakan salib ini sebagai berhala. Lalu Udi pun patuh buka. Tanggalkan berhala dari lehermu. Lalu kata Udi, beliau juga mendengar Rasulullah membaca ayat. Hampir sama dengan ayat tadi, Ali Imran. Ayat yang dibaca oleh Nabi, ayat 31 dari surat At-Taubah. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Artinya, mereka menjadikan orang-orang alim mereka dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. Ustaz ulang sekali lagi, Udi bin Hatim yang sebelum memeluk Islam beragama Kristian, setelah memeluk Islam dia masih lagi memakai salib di dadanya, di gantungnya. Itu jumpa Nabi, Nabi kata, tanggal berhala yang ada di dadamu itu. Nabi gunakan salib ini sama dengan berhala. Lalu Nabi pun baca ayat At-Taubah 31. Mereka, yakni orang-orang Nasrani, telah menjadikan ulama-ulama mereka Tuhan yang mereka sembah selain Allah. Lalu terhadap ayat tersebut, Udi tanya, ya Rasulullah, kami orang-orang Nasrani tidak pernah sujud, patuh, rukuk kepada ulama-ulama kami dulu, waktu saya masih lagi beragama Nasrani, Kristian. Mengapa Tuhan cakap macam itu? Kami tak pernah sujud pun kepada padri, kepada pastor, pada pendeta. Lalu Nabi jawab. Kata Nabi, Allah Subhanahu wa taala telah katakan di dalam Injil, sesuatu itu haram. Lalu pendeta atau ulama kamu merubah hukum Allah dari haram menjadi halal. Lalu kamu ikut menghalalkannya. Karena ulama kamu menghalalkan. Kamu ketepikan hukum sebenar yang datang dari Allah di dalam Taurat, dalam Injil yang original. Atau sebaliknya, Allah katakan halal. Ulama-ulama Kristian kamu
merubah hukum halal dari Allah menjadi haram, kamu pun patuhi kehendak ulama kamu. Itu yang aku maksudkan dengan kamu telah menyembah ulama-ulama kamu. Ini memberi isyarat, menyembah, beribadat tidak semestinya mengandung makna rukuk dan sujud. Ikut saja, patuhi saja sesuatu yang bercanggah dengan kehendak Allah, itu sudah digolongkan sebagai menyembah manusia. Ustaz buat contoh. Bagi kita umat Islam, Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Allah sebut dalam Al-Quran, hurrimat alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir. Diharamkan ke atas kamu makan bangkai, makan darah dan daging khinzir. Taruhlah. Sebagai contoh ya, walaupun ini belum berlaku. Pada suatu zaman nanti ada dari kalangan ulama-ulama Islam yang mengatakan riba itu halal, yang mengatakan daging khinzir itu halal, makan bangkai itu halal, makan darah itu halal. Lalu ada umat Islam ketika itu ikut pendapat guru mereka yang telah merubah hukum Al-Quran. Lalu dia ikut. Itu bermakna orang Islam tersebut telah mempertuhankan gurunya. Itu maksudnya. Sebagaimana kata-kata Nabi kepada Udi bin Hatim. Mereka orang-orang Nasrani telah menjadikan ulama-ulama mereka Tuhan yang mereka sembah selain daripada Allah. Udi tanya, kami tak pernah sujud dan rukuk depan ulama kami ketika kami jadi orang Kristian dulunya? Mengapa ayat Quran sebut begitu? Lalu Nabi jelas. Allah tetapkan hukumannya di dalam Injil begini. Lalu ulama kamu robah. Lalu kamu ikut hukum yang dirubah oleh ulama kamu. Itu yang bermakna kamu telah menyembah mereka. Nah, tadi Ustaz buat contoh. Contoh ya. Dan ini belum terjadi, alhamdulillah. Manalah tahu 100-200 tahun yang akan datang. Kalau ada ulama-ulama Islam yang ingin merubah hukum Allah. Allah kata halal, mereka kata haram. Allah kata haram, mereka kata halal. Itu bermakna umat Islam telah beribadat atau menyembah orang alim tersebut. Karena mereka mengikut pendapat orang alim, ketinggalkan hukum Allah yang ada dalam Al-Quran. Sebagai contoh. Itu yang selalu kita ingatkan para jemaah sekalian. Jangan fanatik, ta'assub, tak menentu kepada manusia. Walaupun dia bergelar kiai, walaupun dia bergelar wali, walaupun dia bergelar habib-habib, no. Ini maksud ayat tadi. Lalu apa kata Allah pada penghujung ayat? Wa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Jika mereka berpaling, tidak mau ikut ajakanmu, hai Muhammad, agar mentauhidkan Allah, jangan menyekutukan Dia. Jika mereka berpaling,
katakan kepada mereka, wahai Muhammad, persaksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Bi anna muslimun. Kami orang yang berserah diri kepada Allah. Muslimun, kami orang Islam. Kami tak akan buat sebagaimana yang kamu buat. Itu sebabnya dalam syahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Syahadat ini dipanggil dengan syahadat tauhid atau syahadat akidah atau syahadat iman, diikuti dengan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kami bersaksi Muhammad itu adalah pesuruh atau utusan Allah. Orang kafir tak ada ini. Rosak syahadat pertama sebab mereka mendakwa kononnya Isa juga layak disembah. Itu kalau Yahudi. Kalau Nasrani, Yahudi pula Uzair itu anak Tuhan. Termasuk juga orang-orang musyrikin mendakwa malaikat-malaikat itu anak perempuan Tuhan. Kita tidak. Lam yalid wa lam yulad. Itu dia. Ini belum lagi syahadat yang kedua. Yahudi, Nasrani, musyrikin penyembah berhala tidak iktiraf Muhammad sebagai Rasulullah. Bila kondisi mereka seperti itu sampai mati, neraka tempat mereka. Kita umat Islam kena berhati-hati dalam hal ini. Itu sebab tajuk hari ini, apa dia? Ajak manusia kepada agama tauhid, yaitu millatu Ibrahim, agama Ibrahim. Sebab agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat dekat dengan prinsip yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Nanti kita akan sebut mengapa. Itu sebabnya kata Profesor Wahbah Az-Zuhaili, ayat inilah yang menjadi kandungan utama semua risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kirim surat kepada raja-raja Parsi, Iran, penyembah api ketika itu Majusi, Raja Rom, Heraklius yang beragama Nasrani, begitu juga Najasyi, raja di Habasyah, dan Muqawqis, raja Mesir zaman itu. Kandungan utama surat Nabi yang dikirim kepada mereka agar menyembah Allah yang Maha Esa. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Kita teruskan dengan firman Allah pada ayat berikut. Ya ahlal kitab lima tuhajjuna fi Ibrahim wa ma unzilatit Tauratu wal Injilu illa min ba'dih afala ta'qilun. Ini ayat berikutnya. Kalau tadi 64, ini ayat 65. Hai ahli kitab. Bila sebut ahli kitab, makna Yahudi dan Nasrani. Mengapa kamu membantah tentang hal Ibrahim? Padahal Taurat dan Injil tidak diturunkan melainkan sesudah Ibrahim.
Apakah kamu tidak ada akal? Afala taqilun? Apakah kamu tidak ada fikiran? Mengapa ayat ini turun? Hadirin dan hadirat, rupanya sama ada Yahudi atau Nasrani, agama yang dibawa oleh Nabi Musa dan Nabi Isa, semua mereka percaya kepada Nabi Ibrahim. Sebagaimana kita sama-sama maklum urutannya, setelah Nabi Adam dan Hawa diturunkan ke bumi, 1000 tahun kemudian muncul Nabi Nuh sebagai rasul pertama. Adam nabi pertama. Sebab Nabi tidak punya umat kecuali hanya anak cucu. Nabi Adam. Nabi Adam bukan rasul. Nabi yang pertama mempunyai umat adalah Nuh. Itu sebabnya Nuh, selain Nabi, beliau juga rasul. Berdakwah 950 tahun siang malam. Akhirnya Allah timpa banjir. Mati semua orang-orang yang kafir, tak mau ikut ajaran Nabi Nuh, termasuk anaknya yang bernama Kan'an. 1000 tahun setelah Nabi Nuh muncul Nabi Ibrahim yang juga berperanan sebagai rasul. Nabi Ibrahim punya 2 orang anak. Ismail dari istrinya yang kedua, Hajar. Kemudian dapat anak dari istri yang pertama bernama Ishak. Dan mula bercabang. Dari Ishak yang tinggal di Palestin, dapat anak antara lain namanya Yakub. Nabi Muhammad dibawa oleh Ibrahim ke Mekah. Anaknya Ibrahim bernama Ismail kawin dengan Bani Jurhum. Bani Jurhum akhirnya dapatlah bangsa Arab. Itu Arab ini adalah dari Ismail. Sedangkan Bani Israel ini dari jalur Ishak. Sebab Ishak punya anak Yakub. Dan Yakub nama lainnya adalah Israel. Oleh sebab itu Israel membawa makna anak cucu Nabi Yakub. Itu sebabnya bila kita faham salasilah keturunan ini, rupanya antara Bani Israel dengan Arab sebenarnya sepupu, cousin. Sama-sama punya datuk bernama Ibrahim. Anak Nabi Yakub bernama Yusuf dibawa ke Mesir, dijual. Akhirnya Yusuf memerintah di Mesir. 400 setelah Yusuf muncul Nabi Musa, anak dari Imran pertama. Itu Imran pertama, kita dah belajar. Ada Imran yang kedua, yaitu bapa dari Maryam. Itu di Palestin. Itu sebabnya Nabi Adam dikatakan Abul Bashar Al-Awwal, bapa manusia pertama, karena manusia berasal daripada Adam. Sedangkan Nabi Nuh pula dipanggil Abul Bashar Al-Thani, bapa manusia yang kedua, yaitu semua manusia di luar bahtera Nabi Nuh semuanya mati kecuali yang ada di dalam
bahtera Nabi Nuh. Itu sebabnya Nabi Nuh mendapat gelaran bapa manusia yang kedua. Sedangkan 1000 tahun kemudian muncul Nabi Ibrahim. Ibrahim pula mendapat gelaran Sayyidul Anbiya, maaf, Abul Anbiya wal Mursalin. Bukan Sayyidul, Abul Anbiya wal Mursalin. Abu maknanya bapa. Adam bapa manusia pertama, Nuh bapa manusia yang kedua, sedangkan Ibrahim pula adalah Abul Anbiya wal Mursalin, bapa semua nabi dan semua rasul. Sebab majoriti nabi dan rasul adalah dari Bani Israel, keturunan Yakub, Yakub anak dari Ishak, Ishak anak dari Ibrahim, atau orang Arab. Orang Arab juga berasal dari Nabi Ibrahim melalui anaknya Ismail. Allahu Akbar. Cantik kisah dalam Al-Quran. Kita kembali kepada persoalan. Ustaz tadi katakan bahawa orang Yahudi pengikut Musa, orang Nasrani pengikut Isa, semuanya percaya pada Ibrahim. Sebab mereka tahu itu adalah asal-usul mereka. Tapi sayangnya mereka mendakwa Yahudi dan Nasrani sebenarnya juga berkelahi. Ustaz dah jelaskan sebelum ini. Gara-gara Isa menyebut, tidaklah aku diutus kecuali untuk menyempurnakan ajaran Taurat, mereka tak rela kata-kata Isa demikian. Sebab itu bermakna telah menghina atau merendah-rendahkan Yahudi, ajaran yang Nabi Musa bawa. Kalaulah Isa itu peranannya menyempurnakan ajaran Taurat, sedangkan mereka telah declare merekalah the chosen one, bangsa yang paling mulia. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan Yahudi nak mempertahankan kehebatan mereka. Apa kata mereka? Ibrahim itu adalah seorang Yahudi. Nasrani pula mempertahankan kehebatan Nasrani Kristian, juga mendakwa Ibrahim itu adalah seorang Nasrani. Bukankah itu bermakna Ibrahim itu pengikut Musa? Yahudi itu dibawa oleh Nabi Musa. Nasrani dibawa oleh Nabi Isa. Sedangkan mereka jauh di bawah Nabi Ibrahim. Macam mana mereka boleh mendakwa? Kata Yahudi, Ibrahim itu Yahudi tahu. Kata Nasrani, Ibrahim itu Nasrani Kristian tahu. Itu sebabnya Allah akhiri ayat itu, afala ta'qilun, kamu orang Yahudi, Nasrani, apakah kamu orang tak ada otak ke? Afala ta'qilun, kasarnya macam itu. Apakah kamu tak fikir? Yang namanya follower itu sepatutnya orang yang sesudah. Sekarang Ibrahim jauh sebelum Nabi Musa lahir. Musa dengan Yusuf saja cicit Nabi Ibrahim. Adalah 400 tahun setelah Yusuf. Yusuf itu cicit Nabi Ibrahim. Takkan pula Ibrahim itu Yahudi. Nah, Isa pula Imran yang kedua 1800 tahun setelah Musa. Lalu Nasrani pula mengatakan bahawa Ibrahim itu adalah Nasrani. Kamu orang tak ada otak ke? Afala ta'qilun?
Mudah-mudahan kita boleh faham. Semua ini dakwaan-dakwaan yang tidak berasas. Beruntung kita punya Al-Quran. Kitab yang original, tak boleh dipalsukan hingga kiamat. Jadi sangat rugi orang yang tak mau belajar tafsir. Ingat ya, minggu hadapan barangkali kita sudah akan gunakan kitab tafsir Al-Furqan jilid 4, bukan 3. Minggu hadapan kita akan belajar 3 kali lagi tafsir. Minggu hadapan masih lagi pakai ini. Minggu berikutnya hanya 1 kali saja bahagian terakhir dari juz 3. 2 minggu lagi kita akan belajar buku tafsir juz 4. Selagi stok masih ada, tolong segera pesan melalui Shopee. Jangan sampai ketinggalan. Ustaz sangat happy dapat mengajar tafsir, malah menulis dalam bahasa yang mudah kita fahami, sebab kandungan Quran luar biasa. Sebab dia kalamullah. Siapa ikut, dijamin kita tak akan sesat dunia dan akhirat. Allahu Akbar. Kita berdoa mudah-mudahan pergantian tahun sehingga memasuki 1444 kita akan jadi muslim-muslimat yang lebih baik berbanding tahun-tahun sebelumnya. Sebab kita semakin banyak memahami apa yang Allah kehendaki. Ini baru juz 3. Bermakna ada 27 juz lagi yang kita perlu belajar. Doakan Ustaz supaya panjang umur. Sebab setakat ini baru mampu menafsirkan 18 juzuk, lebih kurang 17 ke 18 juz. Ada 12 juz lagi yang belum ditulis. Sila manfaatkan seberapa yang boleh. Nah, setelah Allah Subhanahu Wa Taala tegur dengan teguran yang keras, apakah kamu tidak fikir mendakwa Ibrahim itu Yahudi, mendakwa Ibrahim itu Nasrani? Sikap demikian sebenarnya sikap orang yang tidak ada akal. Nah, kita umat Islam jangan sampai jadi begitu. Kita teruskan dengan ayat berikut. Ha antum haula'i hajajtum fima lakum bihi ilm falima tuhajjuna fima laysa lakum bihi ilm wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Beginilah kamu ini sewajarnya bantah-membantah tentang hal yang kamu ketahui. Maka kenapa kamu bantah-membantah tentang hal-hal yang kamu tidak ketahui? Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Ini Allah nak menjelaskan. Mengapa kamu jadi orang bodoh? Orang kalau ingin berbantah-bantah itu, berbantah-bantahlah tentang sesuatu yang kamu ketahui. Jangan berbantah-bantah dengan sesuatu yang kamu tidak tahu. Kamu tahu, Yahudi itu dibawa oleh Nabi Musa. Nabi Ibrahim, ribuan tahun lahirnya sebelum Musa. Lalu kamu mendakwa Ibrahim itu seorang Yahudi. Kamu tahu bahwa agama Nasrani itu dibawa oleh Nabi Isa. Nabi Isa itu jauh
munculnya setelah Nabi Ibrahim. Lalu kamu mendakwa Ibrahim itu seorang Nasrani? Jadi apa kata Allah? Beginilah kamu. Orang tak ada akal. Berbantah-bantah tentang sesuatu yang kamu tidak tahu. Nah, sempena perkara ini, Ustaz ingin sampaikan dari sudut akidah. Kata ulama akidah ketika membahas bab takdir, istaghil nafsak bima alimta, wala tashtagil bima lam ta'lam. Lebih kurang seperti itu kata-kata ulama akidah. Sibukkan dirimu dengan apa yang kamu tahu dan jangan kamu menyibuk dengan perkara-perkara yang kamu tidak tahu. Apa maksudnya Pak Ustaz? Coba dengar baik-baik penjelasannya. Sibukkan dirimu dengan apa yang kamu tahu dan jangan kamu menyibuk dengan apa yang kamu tidak tahu. Dalam pelajaran akidah, betul tak? Ada iman terhadap takdir. Takdir setiap manusia. Ketetapan Allah terhadap setiap manusia. Betul tak? Sudah ditulis sejak azali. Termaktub dalam Lauh Mahfuz. Tolong jawab. Kita percaya tak? Yes, kita dah jelaskan. Allah cipta makhluk mula-mula adalah qalam. Pen. Lalu Allah perintah qalam. Tulis olehmu. Qalam bertanya kepada Allah. Aku nak tulis apa ya Allah? Lalu Allah dengan ilmunya yang maha luas tentang future sebut satu demi satu pada qalam. Qalam pun catat. Antara lain akan kawin Muhammad Yasin dengan Fatimah. Akan dapat anak sekian orang. Anaknya yang keenam bernama Abdullah Yasin. Abdullah Yasin akan kawin dengan istrinya bernama itu. Hasil perkawinan dapat 5 orang anak. 4 laki-laki, 1 wanita. Tiap-tiap anak tu punya anak sekian. Semua disebut oleh Allah. Dan Ustaz yakin semua itu sudah tertera dalam Lauh Mahfuz. Lalu terjadilah sebagaimana yang terjadi. Namun demikian keyakinan kita tersebut, kita tak tahu apa yang tertulis dalam Lauh Mahfuz. Kita tak tahu. Kita tak tahu yang pada hari ini kita akan belajar tafsir 6 hari bulan Ogos. Kita akan belajar tafsir di bawah tajuk ajak kepada agama tauhid millah Ibrahim. Kita tak tahu sampailah hari ini baru kita tahu. Jadi apa yang tertera dalam Lauh Mahfuz kita tak tahu. Kita akan dapat husnul khatimah. Allahumma ja'alna minhum. Atau sebaliknya su'ul khatimah. Na'udzubillah. Kita akan masuk syurga, kita akan masuk neraka. Tentang future, kita tak tahu. Okey. Tapi apa yang kita tahu? Dan kita yakin. Untuk umat akhir zaman Allah utus insan bernama Muhammad bin Abdullah sebagai rasul terakhir.
Kalau kita ingin selamat, ikut Al-Quran, ikut sunnah Nabi. Rasul suruh kita salat, karena Allah suruh salat. Caranya begini. Puasa, zakat, haji, umrah, tawaf, sa'i, melontar jamarat. Caranya begini, diajar oleh Nabi. Betul tak itu semuanya kita tahu? Tutup aurat bila berada di khalayak ramai. Jangan berjudi, jangan minum arak, jangan rasuah. Jangan berzina. Itu larangan-larangan. Tahu tak kita? Tahu tak kita? Tahu? Allah suruh salat, puasa, zakat, haji. Allah larang, jangan ini. Ini yang dimaksudkan ulama akidah. Sibukkan dirimu dengan apa yang kamu tahu. Apa yang diajar oleh Allah, apa yang dah dieksplain oleh Rasulullah, kita tahu. Sibukkan dirimu. Jangan menyibuk dengan apa yang kamu tak tahu. Apa yang tertera di dalam Lauh Mahfuz, kita tak tahu. Mengapa kita menyibuk? Alah, kalau sudah ditulis dalam syurga, dalam Lauh Mahfuz, kita bakal masuk syurga. Alah, tak beramal pun kita masuk syurga. Alah, kalaulah di dalam Lauh Mahfuz sejak azali sudah tertera kita bakal jadi penghuni neraka. Na'udzubillah. Untuk apa beramal? Tak ada guna juga. Itu maknanya anda telah menyibukkan diri terhadap perkara yang anda tak tahu. Apa yang anda tahu, salatlah, puasalah, zakatlah, tutup aurat. Ihsan pada mak bapak. Mengapa tak sibukkan diri dengan apa yang kamu sudah tahu? Apa tak tinggalkan perkara-perkara yang boleh membawa kamu ke neraka? Minum arak, berzina, berjudi, durhaka pada mak bapak, rasuah. Sekedar tidak menjelaskan apa yang Allah kata kepada Yahudi dan Nasrani. Yang kalau kamu ingin berbantah-bantah, berbantah-bantahlah terhadap perkara yang kamu tahu. Jangan berbantah-bantah terhadap perkara yang kamu tak tahu. Sampai mendakwa Ibrahim itu seorang Yahudi, Ibrahim itu seorang Nasrani. Bukankah itu bermakna kamu tak punya akal? Nah, kita umat Islam juga macam itu. Itu sebabnya terhadap salat, puasa, zakat, haji, wudu, tayamum. Kita tahu ini dalilnya. Lalu ada sedikit berbeza pendapat. Itu maknanya kita berbantah-bantah, berbeza pendapat dalam perkara yang kita sudah tahu. Memang ada beberapa penafsiran, no problem. Asalkan saling hormat menghormati. Jangan bincang masalah takdir. Takdir itu yang tertera dalam Lauh Mahfuz. Semua kita tak tahu. Cuma kita hanya boleh berdoa. Allahumma in kunta katabtani syaqiyya famhuni waktubni sa'ida. Ya Allah, andai kata engkau telah tetapkan di dalam Lauh Mahfuz bahwa kami ini akan jadi orang yang menderita, tolong ya Allah, engkau robah ketetapan itu agar kami menjadi orang yang bahagia. Ya Allah, andai kata engkau telah tetapkan kami ini akan mati dalam keadaan yang tidak baik, tolong hapus ya Allah ketetapan itu, ganti agar kami jadi orang yang mendapat husnul khatimah. Ya Allah, andai kata tertera di dalam Lauh Mahfuz, kami akan menjadi penghuni neraka. Na'udzubillah. Tolong ganti ya Allah agar kami menjadi penghuni syurga. Boleh. Itu sebabnya kita perlu belajar iman pada takdir. Ada namanya takdir mubram, ada namanya takdir mu'allaq.
Semua itu ada kaitannya dengan ilmu. Ilmu. Islam agama ilmu. Islam agama ilmu, bukan agama ikut-ikutan. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Lalu Allah Subhanahu wa taala dengan tegas memberitahu kepada Yahudi dan Nasrani, "Maka Ibrahim Yahudiyyan wala Nasraniyya, walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin." Apa kata Allah? Semua kata Allah adalah benar belaka. Ibrahim bukan seorang Yahudi. Dan Ibrahim bukan pula seorang Nasrani. Akan tetapi dia adalah seorang yang lurus, lagi berserah diri kepada Allah. Dan sekali-kali bukanlah dia termasuk orang-orang musyrik. Itu sebabnya bacaan kita dalam doa iftitah, Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard, sampai akhirnya, wama ana minal musyrikin, aku tidak termasuk orang-orang syirik. Itu adalah perkataan daripada Nabi Ibrahim, tertera dalam Al-Quran. Dan betapa dekatnya ajaran Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim. Pada penghujungnya pula, ketika kita membaca tasyahud atau tahiyat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Mengapa Nabi Muhammad digandingkan dengan Nabi Ibrahim? Karena ajaran Nabi Muhammad membawa tauhid exactly macam yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Itu dia rahasianya. Lalu Allah bantah, Yahudi, mengapa kamu kata Ibrahim itu Yahudi? Nasrani, mengapa kamu katakan Ibrahim itu seorang Nasrani? Sekali-kali tidak. Sebab dia hidup jauh sebelum munculnya agama Yahudi dan Nasrani. Kemudian Allah sebut pada penghujung ayat, Inna awlan nasi bi Ibrahim lalladzina tabauhu wa hadzan nabiyyu walladzina amanu wallahu waliyul mu'minin. Sesungguhnya orang yang paling dekat kepada Ibrahim ialah orang-orang yang mengikutinya, orang yang ikut Ibrahim. Dan Nabi ini, yaitu Nabi Muhammad, serta orang-orang yang beriman kepada Muhammad, yaitu kita. Inilah orang yang paling dekat dengan agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, yaitu agama Tauhid. Dan Allah adalah pelindung semua orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan ini. Hadirin dan hadirat, sebagai tambahan sedikit. Yahudi lain, Nasrani lain. Tapi kedua-duanya sama dengan istilah kafir ahli kitab. Sebab masing-masing dapat kitab dari langit, Taurat dan Injil. Masing-masing ada Nabi, Musa dan Isa. Satu lagi jenis kafir adalah musyrikin, penyembah berhala. Tapi untuk pengetahuan, musyrikin Mekah ini, penyembah berhala, bukan Yahudi, bukan Nasrani, mereka juga ada kepercayaan terhadap Ibrahim. Itu sebabnya di antara penghuni penduduk Mekah sebelum Nabi Muhammad diangkat jadi Rasul, mereka punya agama namanya Ibrahimiyah. Mereka panggil diri mereka Hunafa. Hunafa ini adalah plural dari Hanifan. Hanifa itu adalah Nabi Ibrahim. Hanif, orang yang punya tauhid yang murni tanpa sedikit pun berbuat syirik. Hanifah muslimah,
Wama ana minal musyrikin. Itu merujuk kepada Nabi Ibrahim. Orang yang murni tauhidnya. Tapi sayangnya, grup Abu Jahal, Abu Lahab ini, walaupun percaya pada Nabi Ibrahim, tapi mereka menyembah berhala. Mereka telah keliru. Mereka telah tersalah mendakwa sebagai follower Nabi Ibrahim. Tapi dalam berakidah, mereka tidak ikut akidah Nabi Ibrahim yang mentauhidkan Allah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ini yang dapat Ustaz jelaskan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita masuk ke sesi yang kedua. Ustaz coba jawab semampu yang boleh beberapa pertanyaan berikut. Pak Ustaz, mana yang lebih afdal? Kita salat pada awal waktu tapi sendirian, daripada kita menunggu sebentar karena ada yang ambil uduk atau suami on the way balik ke rumah, lebih kurang 15 minit, setengah jam lagi akan sampai ke rumah, sehingga kita boleh salat berjamaah. Dengan kata lain, bila salat sendirian, dapat salat awal waktu yang Ustaz pernah sebut. Amal yang paling afdal adalah salat pada awal waktu. Tapi pada masa yang sama pula, dapat berjamaah tapi terpaksa tunggu sebentar. Maklumlah, kadang-kadang karenah anak ke atau suami ke atau isteri lambat bila ambil uduk. Terpaksa menunggu 5 minit, 10 minit, setengah jam. Mana yang lebih afdal, Pak Ustaz? Salat sendirian awal waktu atau berjamaah? Jawabnya, salat berjamaah. Walaupun sedikit lewat. Sebab sama-sama kita ketahui, waktu salat adalah muwassa', bukan mudayyak. Waktu salat itu adalah luas. Zuhur masuk waktu jam 1.20. Berakhirnya zuhur bila masuk waktu asar jam 4.40. 3-4 jam selisihnya. Ndak salat jam 1.30 boleh? Ndak salat jam 3 boleh? Ndak salat zuhur jam 3.30 boleh? Itu maknanya muwassa'. Walaupun kita katakan salat awal waktu lebih afdal, tapi salat tidak pada awal waktu tapi pertengahan waktu, jam 3, jam 3.30, tetap sah. Cuma dalam hal ini, bila salat kita undurkan, asalkan boleh berjamaah, itu adalah lebih afdal. Sebab Nabi bersabda dalam hadis sahih, salatul jamaah afdalu min salatil fadzi bisab'ah wa 20 darajah. Salat berjamaah lebih afdal dari salat sendiri-sendiri, 27 derajat. Setengah ulama kata derajat antara satu derajat dengan derajat berikutnya, jaraknya bagaikan jarak antara langit dan bumi. Bayangkan 27 derajat. Yes. Atau sudah ambil uduk, suami dalam perjalanan ingin balik ke rumah, setengah jam lagi, boleh salat sendiri dulu, tapi pasangkan azam. Bila suami nanti sampai di rumah setengah jam kemudian, kita hendaklah join. Suami yang salat sendiri, kita jadi makmum. Boleh. Ini yang dalam ilmu fiqh dipanggil dengan i'adah. Mengulangi salat. Karena ingin mendapat lebih afdal salat berjamaah. Juga boleh. Demikian jawaban ringkas, Ustaz.
Pak Ustaz, apakah jatuh syirik bila kita mendakwa obat itu dapat menyembuhkan penyakit? Dan bagaimana kalau obat itu kita jadikan sebagai sebab saja kita sembuh? Bukan obat yang menyembuhkan, tapi Allah. Tapi obat itu hanya sebagai sebab saja. Okey. Hadirin dan hadirat, di antara nama Allah adalah Asy-Syafi, yang Maha Penyembuh. Oleh sebab itu yang menyembuhkan penyakit kita adalah Allah, bukan obat. Oleh sebab itu apabila kita bagi yang menyembuhkan itu obat ke, doktor ke, syirik hukumnya. Tetapi kita kena ingat, sunnatullah, ketetapan Allah, antara lain adalah hukum sebab musabab, cause and effect, sebab dan akibat. Ustaz haus, Ustaz minum, bismillah. Lalu Ustaz yang dahaga tadi hilang dahaga disebabkan minum. Ini bermakna kita mengambil sebab untuk hilangkan dahaga. Tapi yang menghilangkan dahaga bukan air. Bila kita mendakwa airlah yang menghilangkan dahaga, syirik. Tapi air boleh dikatakan sebagai penyebab. Dengan sebab minum air, lalu hilanglah dahaga saya. Dan yang menghilangkan dahaga adalah Allah. Yang ini boleh. Bila lapar makan. Dan jadikan makan itu sebagai sebab hilangnya lapar. Sedangkan yang menghilangkan lapar adalah Allah, bukan makanan. Bila sakit berobat, telan Panadol, telan painkiller, telan ini, minum sirap, kapsul sebagai penyebab untuk kesembuhan sesuatu penyakit. Bukan obat yang menyembuhkan. Kalau mendakwa obat yang menyembuhkan, hukumnya syirik. Tapi mengambil obat sebagai sebab, itu dibolehkan. Keyakinan tetap yang menyembuhkan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, itu jawaban yang kedua. Pak Ustaz, betulkah bila kita akan membaca Al-Quran, kita perlu baca dulu ayat 9 dari surat Al-Hujr. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami pula lah yang akan memelihara Quran daripada pemalsuan. Betul? Surat Hujr ayat 9. Tapi mendakwa, bila kita awali membaca Quran dengan ayat itu, baru kita baca Quran. Bila ternyata bacaan kita itu salah, datang malaikat membetulkan bacaan kita, sehingga bacaan kita yang salah menjadi betul, baru diangkat ke langit, diterima oleh Allah bacaan Quran kita. Pak Ustaz, betulkah dakwaan salah seorang ustazah dalam videonya menyebut perkara ini? Jawabnya, tidak betul. Tak pernah datang dari Nabi. Yang datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala
ayat 98 dari surat An-Nahl. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Bila kamu akan memulai membaca Quran, awalilah, dahulukanlah bacaanmu itu dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tak pernah datang dari Nabi, juga tak pernah datang dari sahabat. Kononnya baca ayat 9 surat Al-Hujur, lalu kesalahan-kesalahan bacaan Al-Quran kita itu dibetulkan terlebih dahulu oleh malaikat, baru dibawa ke langit menghadap Allah untuk diterima. Tidak ada asas sama sekali. Minta maaf kalau ada yang belum terjawab, sebab pertanyaan sangat banyak terkumpul. Ustaz akan ikuti menurut giliran. InsyaAllah esok kita akan jawab lagi. Cuma nasihat Ustaz sebelum doa, sebagaimana yang Ustaz tulis dan kirim di dalam grup, kalau boleh esok 7 hari bulan Ogos, hari Ahad, puasa Tasu'ah. Puasa Tasu'ah, hari Ahad. Kemudian ikuti kalau boleh hari Isnin, 10 hari bulan Muharram. Ahad esok 9 Tasu'ah. Hari Isnin 10, tambah lagi Selasa 11. Itu yang terbaik. Kalau tidak mampu, buatlah 9 dan 10 saja. Sebagaimana yang Ustaz dah jelaskan. Cuma barangkali kuliah kita esok, sama ada kuliah subuh atau kuliah duha, tidaklah sepanjang hari ini. Mungkin hanya 50 minit. Maklumlah kita puasa, tak boleh minum. Ustaz pula ada masalah voice box, kotak suara. Kita akhiri dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami. Dan cucurilah mereka rahmat-Mu ya Allah, sebagaimana mereka telah didik kami sejak dari kecil. Ya Allah, berilah kami pasangan hidup dan zuriat keturunan yang menyedapkan pandangan mata dan hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, kami telah belajar pada hari ini tentang millata Ibrahim, agama Ibrahim, yaitu agama tauhid yang murni, yang dibawa oleh semua rasul. Lebih-lebih lagi rasul kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat dekat dengan ajaran Nabi Ibrahim, sehingga kedua-duanya layak mendapat gelaran Khalilullah. Ibrahim Khalilullah, Ibrahim adalah kesayangan Allah. Muhammad Khalilullah, Nabi Muhammad juga mendapat gelaran kesayangan Allah. Oleh sebab itu, berilah kami kekuatan ya Allah untuk senantiasa memurnikan tauhid kami dengan mempelajari ilmu akidah, mempelajari al-asma'ul husna, mempelajari ilmu tafsir. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Ya Allah, akhirilah hidup kami dalam keadaan akhir yang baik, akhir dalam tauhid, dan akhir dalam beramal saleh sesuai dengan bimbingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tolonglah lindungi kami daripada golongan yang mendapat su'ul khatimah. Ya Allah, ya Tuhan kami,
in kunta katabtani ashqiya famhuna waktubna su'ada. Ya Allah, andai kata Engkau telah tetapkan di dalam Lauh Mahfuz kami menjadi orang-orang yang menderita, merana, tolong ya Allah, robahlah takdir tersebut agar kami menjadi orang yang bahagia, orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.